Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemeriksaan virus corona. Kalian pasti sudah mendengar coronavirus, virus yang telah melanda negara Tiongkok hingga ke seluruh dunia hanya dalam 1 bulan saja. Merebahnya virus corona di seluruh dunia, khususnya Indonesia, memberikan dampak besar terhadap berbagai aktivitas manusia, tak terkecuali aktivitas pendidikan dan kegiatan pembelajaran sekolah. Kejadian pandemi terbesar yang dialami umat manusia pada perempat awal abad 21 tentu akan menjadi catatan sejarah baru. Sebelum saya menjelaskan tentang pemeriksaan virus corona, pasti kalian penasaran kan apa sih yang dimaksud dengan virus corona? Nah, jadi pada akhir tahun 2019, dunia dikejutkan oleh sebuah fakta mengenai munculnya penyakit sangat menular yang menyerang organ pernapasan dan mematikan di daratan Tiongkok. Kasus penyakit menular yang pertama kali di Wuhan, Provinsi Hubei ini dengan cepat menyebar di seluruh Tiongkok. Sumber penularan diduga berasal dari hewan kelelawar, tetapi belum pasti. Akan tetapi pertama kali dilaporkan berkaitan dengan aktivitas pasar ikan di Wuhan. Jadi, coronavirus ini merupakan virus yang berbahaya untuk tubuh. Virus ini berasal dari bahasa Latin yaitu corona, yang berarti crown atau mahkota, atau red atau rangkaian bunga bundar. Virus ini berukuran sangat kecil dengan bentuk seperti bola atau kadang-kadang seperti pleomorfik. Virus ini tidak dapat dilihat secara langsung melalui mata, tetapi dapat dilihat dengan menggunakan alat bantu mikroskop. Dalam mekanisme penularannya adalah paling utama ditransmisikan oleh tetesan aerosol penderita dan melalui kontak langsung. Aerosol kemungkinan ditransmisikan ketika orang memiliki kontak langsung dengan penderita dalam jangka waktu yang terlalu lama. Konsentrasi aerosol di ruang yang relatif tertutup akan semakin tinggi, sehingga penularan akan semakin mudah. Klasifikasi virus corona. Ada 7 virus corona yang telah diketahui menginfeksi manusia. Kebanyakan virus corona menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA, tetapi Middle-East Respiratory Syndrome Coronavirus atau MERS-CoV, Severe Acute Respiratory Syndrome Associated Coronavirus atau SARS-CoV, dan novel coronavirus 2019 atau COVID-19 dapat menyebabkan pneumonia ringan dan bahkan berat, serta penularan yang dapat terjadi antara manusia. Virus corona sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas dan dapat dinonaktifkan atau secara efektif dengan hampir semua desinfektan kecuali chlorhexidine. Dalam pemeriksaan virus corona terdapat 4 bagian, yaitu pertama, pra-analitik, yang kedua analitik, yang ketiga pasca analitik, dan yang keempat implementasi klinik. Nah, pertama itu pra-analitik. Sebelum kegiatan pengambilan spesimen dilaksanakan, harus memperhatikan kewaspadaan universal untuk mencegah terjadinya penularan penyakit, meliputi yang pertama, selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum dan sesudah tindakan. Yang kedua, pemasangan APD level 3 sesuai pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus.
yaitu mengganti baju dengan baju kerja, menggunakan pelindung sepatu, memakai sarung tangan dalam, mengenakan jubah lengan panjang dan sekali pakai yang terbuat dari kain yang telah teruji ketahanannya, memakai respirator partikulat seperti N95, memakai pelindung mata, dan menggunakan head cap. Kemudian yang keempat, diwajibkan menyediakan tempat sampah infeksius. Untuk bahan pengambilan spesimen yang diperlukan, yang pertama formulir pengambilan spesimen. Yang kedua, virus transport media VTM atau Universal Transport Media UTM yang dapat digunakan dengan beberapa merek komersil yang sudah siap pakai atau dengan mencampur beberapa bahan untuk disatukan dalam satu wadah steril. Kemudian simpan dalam suhu minus 20 derajat Celcius dalam kondisi beku. Jika akan digunakan, dicairkan terlebih dahulu. Hindari beku cair berulang yang menyebabkan VTM rusak. Yang ketiga, swab Dacron atau flocked swab, viscose, dan rayon. Yang keempat, tongus patel. Yang kelima, parafilm. Yang keenam, plastik clip. Dan yang ketujuh, marker atau label. Kemudian untuk bahan pengiriman spesimennya yang dibutuhkan ice pack dan cool box, diutamakan sudah menggunakan sistem 3 lapis, kemudian label alamat, dan lakban. Cara pengambilan spesimen swab nasofaring. Yang pertama, persiapkan kriotub yang berisi 1,5 mili media transport virus atau Hanks BSS tambah antibiotika. Dapat juga digunakan VTM komersil yang siap pakai. Yang kedua, berikan label yang berisi nama pasien dan kode nomor spesimen. Jika label bernomor tidak tersedia, maka penamaan menggunakan marker atau pulpen pada bagian berwarna putih di dinding kriotub. Jangan menggunakan media Hanks bila telah berubah warna menjadi kuning. Yang ketiga, gunakan swab yang terbuat dari Dacron atau rayon steril dengan tangkai plastik atau jenis flocked swab, tangkai lebih lentur. Lidi kapas steril tidak dianjurkan karena lidi dan kapas bersifat toksik terhadap virus. Yang keempat, pastikan tidak ada obstruksi atau hambatan pada lubang hidung. Yang kelima, masukkan secara perlahan swab ke dalam hidung. Pastikan posisi swab pada septum bawah hidung secara perlahan-lahan ke bagian nasofaring. Yang keenam, swab kemudian dilakukan gerak memutar secara perlahan. Dengan swab yang sama, lakukan tindakan yang sama pada lubang hidung yang lain, sehingga diperoleh spesimen swab nasofaring dari kedua lubang hidung. Yang ketujuh, kemudian masukkan sesegera mungkin ke dalam kriotub yang berisi VTM. Yang kedelapan, dengan menggunakan gunting steril, putuskan tangkai plastik di daerah mulut kriotub agar kriotub dapat ditutup dengan rapat. Untuk setiap pasien, gunting harus didesinfeksi terlebih dahulu. Yang kesembilan, pastikan label kode spesimen sesuai dengan kode yang ada di formulir atau kuesioner. Yang kesepuluh, kriotub kemudian dililit parafilm. Kriotub yang sudah berisi swab dibungkus dalam tisu bersih dan masukkan ke dalam plastik klip. Jika ada lebih dari satu pasien, maka plastik klip dibedakan atau terpisah untuk menghindari kontaminasi silang. Kemudian, penyimpanan spesimen. Untuk pemeriksaan metode PCR, yang pertama, disimpan dalam suhu 2-8 oC
dengan segera dikirimkan ke laboratorium rujukan dengan menggunakan ice pack. Yang kedua, disimpan pada freezer kurang lebih 70 derajat Celcius, maka spesimen harus dikirimkan menggunakan dry ice. Selanjutnya, pengepakan spesimen. Yang pertama, dilakukan tata laksana sebagai UN 3373 substansi biologis kategori B ketika akan diangkut atau ditransportasikan dengan tujuan diagnostik atau investigasi. Yang kedua, semua spesimen harus dikemas untuk mencegah kerusakan dan tumpahan dengan menggunakan 3 lapis atau 3-layer packaging sesuai dengan pedoman dari WHO dan International Air Transport Association atau IATA. Analitik yang digunakan yaitu metode PCR, polymerase chain reaction. Pemeriksaan swab PCR adalah teknik biologi molekuler yang populer untuk mereplikasi materi genetik secara enzimatik tanpa menggunakan organisme hidup. Singkatnya, teknik ini memungkinkan sejumlah kecil DNA diperbanyak berkali-kali lipat. Lalu dengan lebih banyak DNA tersedia, analisis lebih mudah akurat dibanding dengan jenis tes lain. Setelah itu, dibandingkan materi genetik sampel dengan genetik pada virus corona SARS-CoV-2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya virus corona pada pasien, dalam melakukan tes PCR dengan mekanisme yang dilakukan pertama kali yaitu mengambil sampel pada pasien dengan pemeriksaan swab. Pemeriksaan swab dengan mengambil atau menyeka sampel lendir melalui pangkal hidung. Pengambilan sampel ini memang terasa sakit, tetapi ini hanya sementara. Setelah sampel ini didapatkan, kemudian diuji dengan metode PCR. Hasil tes ini memiliki akurasi yang tinggi dibandingkan tes yang lainnya. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu mendeteksi antigen dengan konsentrasi yang rendah. Kekurangannya peralatan dan biaya pemeriksaannya mahal. Petugas laboratorium yang keahliannya lebih khusus. Waktu pengerjaannya cukup lama, sekitar 3-4 jam, serta resiko paparan yang tinggi. Pasca analitik. Pada proses pasca analitik, meliputi penulisan atau pelaporan hasil, pasien dinyatakan positif COVID-19 apabila mesin PCR mendeteksi adanya RNA virus corona di sampel dahak atau lendir yang diperiksa. Begitu pula sebaliknya, pasien dinyatakan negatif apabila mesin PCR tidak mendeteksi adanya RNA virus corona di sampel dahak atau lendir yang diperiksa. Penyakit coronavirus atau biasa disebut COVID-19 adalah suatu penyakit menular yang mirip dengan influenza. Infeksi virus umumnya dikaitkan dengan infeksi saluran pernafasan bagian atas, yang tanda dan gejalanya biasanya meliputi demam, sakit kepala, batuk, serta sesak nafas. Apabila seseorang memiliki gejala tersebut, maka dikatakan positif COVID-19.
Nah, adapun cara untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 adalah tidak bepergian keluar rumah dan melakukan segala aktivitas di dalam rumah. Melakukan physical distancing dengan membatasi kontak fisik dan menjaga jarak. Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun selama 20 detik atau menggunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60%. Tidak menyentuh wajah, terutama pada bagian mata, hidung, dan mulut. Jika pemeriksaan tersebut dikatakan negatif, maka diharapkan tetap di rumah dan melakukan physical distancing dan lakukan tes ulang 7-10 hari kemudian. Nah, adapun cara penanganannya yaitu mematuhi protokol kesehatan seperti rajin mencuci tangan, pakai masker, meningkatkan sistem imun, menjaga kebersihan, dan mengonsumsi makanan-makanan bergizi serta vitamin. Oke guys, jadi itulah cara pemeriksaan corona dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.